Baik, selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini eh, kita akan membahas bagaimana membuat PowerPoint dengan desainnya sehingga menampilkan hasil yang baik. Baik, kali ini Bapak akan berikan contoh hasil PowerPoint yang sudah dibuat. Nanti kita akan mengikuti seperti hasil yang sudah kita buat ini. Baik. Nah, untuk tampilan awal seperti ini dengan ada gambar yang animasi bergerak, lalu kemudian disertai dengan nama judul presentasi dengan termasuk dengan nama pembuatnya. Kita lanjut dengan mengklik menu. Nah, setelah sudah kita klik menu, akan muncul di kotak dialog sebelah kiri. Ini adalah tampilan menu. Tampilan menu yang terdiri dari menu itu sendiri, pendahuluan, latar belakang, bab 1, bab 2, dan terakhir bab 3. Ini hanya contoh dalam cara pembuatannya. Nah, kita lanjutkan dengan mengklik pendahuluan apa yang ditampilkan. Nah, di dalam pendahuluan itu tampilannya seperti ini. Nah, ada tulisan pendahuluan, kemudian kalau gambar ini mungkin penyertaan dari kita sendiri. Nanti kalau kita ada gambar icon, boleh kita masukkan. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Ini hanya untuk pemanis latar eh, pada background yang kita tampilkan. Dan kemudian di sini sudah ada tampilan 1, 2, 3 yang bisa kita tampilkan dalam penjelasan dari pendahuluan. Ya, baik itu pengertian, penjelasan, jelas, ataupun segala jelas sekali. Ini hanya tampilannya saja. Kemudian kita lanjutkan ke latar belakang. Nah, dalam pembuatan ini, kalau kita coba praktikkan, bila mana tombol diklik pada pendahuluan, nanti huruf pada pendahuluan ini akan menjadi besar. Nah, nanti kita akan eh, cari tahu bagaimana caranya. Kemudian kita masuk ke latar belakang, tombolnya juga akan menuju ke latar belakang. Seperti ini tampilannya. Kemudian ke bab 1. Nah, animasi bola-bola yang ada di sini ini bergerak bergantung nanti kita bagaimana mengaturnya bola-bola termasuk dengan tampilan tulisan yang sudah kita buat ini nanti tergantung kita bagaimana menempatkannya. Lanjut ke bab 2 ya seperti ini. Kemudian ke bab 3. Dan kalau misalnya kita mau kembalikan lagi ke menu, kita tinggal klik menu, dia akan kembali dan tampilan kotak menunya akan dibuat hilang. Kalau kita klik lagi menu, dia akan tampil lagi. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan cara membuatnya. Baik, yang pertama adalah kita buka dulu PowerPoint dengan cara tadi ini dimatikan dulu, di close. Kita klik start, kemudian kita tekan PowerPoint, ketik, kemudian kita pilih icon PowerPoint. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih blank presentasi, blank presentation. Nah, di saat sudah muncul seperti ini, kemudian eh, pada menu home kita pilih layout untuk menghilangkan tampilan yang ada di sini. Caranya kita klik layout, kemudian kita pilih blank. Ada berbagai cara, tapi cara yang lebih mudah adalah dengan cara mengklik layout pada menu home, kemudian kita klik blank. Nah, nanti tampilan akan
terlihat kosong. Nah, sekarang kita ingin agar di dalam tampilan ini ada backgroundnya, background pada tampilan PowerPoint yang akan kita buat untuk slide pertama. Caranya adalah kita klik menu Insert, ini dimisalkan gambarnya sudah ada. Kemudian kita pilih Picture, kemudian pilih This Device. Nah, karena gambarnya sudah ada, kita ambil saja gambarnya, kita pilih, kemudian klik gambarnya, kemudian kita pilih Insert. Ya, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, gambar ini bisa digerakkan. Dia tidak akan tidak seperti yang kita berharap untuk dibuat dalam bentuk background. Nah, karena masih bisa untuk digerakkan. Nah, caranya untuk membuat gambar ini supaya tampilan dalam background, yang pertama adalah setelah kita munculkan gambar, kita perkecil ukuran gambar ini dengan cara klik kiri, kemudian tarik di ujung kiri pada gambar tersebut. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik kanan pada eh, tampilan background ini yang kosong, yang bagian putih, kita klik kanan, kemudian kita pilih format background. Ya, nanti akan muncul kotak dialog di sebelah kanan ini dengan tulisan format background. Nah, di sini ada pilihan solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill, lalu hide background graphic. Nah, cara yang paling pertama adalah kita klik dulu gambar yang kita pilih, sudah kita pilih, kemudian kita klik kanan pada gambar tersebut, klik kanan, kemudian kita pilih cut atau Ctrl X. Ya, setelah kita sudah cut, tentu hasil gambarnya ini akan hilang. Nah, kemudian kita masuk pada format background, kita pilih bagian fill-nya yaitu picture or texture fill. Nah, akan muncul eh, gambar sebelah kanan ini yaitu dalam bentuk garis-garis dalam bentuk berwarna coklat. Nah, karena tadi gambar sudah kita cut, kemudian kita pilih picture source-nya ada di kita buat dalam bentuk clipboard. Kita klik tombol clipboard. Nah, gambar akan tampil dan sudah tidak bisa digeser kiri kanan. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita close format background-nya. Kita lanjut. Hal yang pertama adalah membuat kotak menunya. Caranya kita perkecil dulu layar tampilan di slide pertama ini dengan cara menekan Ctrl pada keyboard. Kemudian kita perkecil dengan menggunakan scroll ditarik ke atas ke ya seperti ini dengan tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih menu Insert, kemudian kita pilih Shapes, lalu kita pilih Rectangle. Setelah sudah kita pilih, kemudian kita tempatkan kursor pada ujung kiri atas. Kemudian kita tarik, kita atur sedemikian sehingga ukurannya jaraknya antara 8,75. Coba kita masukkan seperti ini. Jadi 8,75 lebarnya, tingginya kita rubah 19 cm. Karena ini tidak pas 19,05. Ini bergantung dengan ukuran pada layar monitor masing-masing. Jelas mungkin ada perbedaan. Ya, kemudian dari kotak yang sudah kita buat ini, kita klik kanan pada kotaknya. Kemudian kita pilih format shape.
nanti akan muncul kotak dialog sebelah kanan ini dengan tampilan format shape. Kemudian dari format shape kita pilih fill-nya. Fill-nya yang kita pilih supaya kotak ini transparan dengan background yang di belakang, kita pilih slide background fill. Ya, akan tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita rubah lagi pada ini sudah masuk di shape format. Ke format, kita pilih shape outline-nya. Kita rubah warna putih untuk garis pada kotak ini. Nah, untuk kotak ini biarpun kita geser, dia akan mengikuti background yang di belakang. Ya, seperti itu. Dan kita lanjut. Kita rubah pada format shape, kita pilih shadow-nya, efek dari yang kita mau buat. Kemudian kita pilih shadow. Lalu karena ini tampilannya sebelah kiri kotaknya, kita pilih preset. Kemudian kita pilih outer, kita pilih outer yang right, outer kanan. Kita klik outer kanannya, sehingga munculnya seolah-olah ada bayangan sebelah kanan. Kemudian colornya kita rubah menjadi warna putih. Nah, ini sudah tampil warna putih. Nah, selanjutnya kita rubah pada blur, kita ganti 30 pt. Ya, kemudian enter. Setelah sudah akan muncul tampilan seperti ini. Jadi seolah-olah kotak dialognya berada di atas background. Nah, kalau sudah kita buat kotak dialognya, kemudian kita lanjutkan membuat tulisan menu pada kotak dialog ini. Dengan cara klik menu insert, kemudian pilih word art, lalu kita pilih black text color yang pertama. Kita klik, kemudian kita tulis dengan huruf caps lock, kita tekan tombol caps lock pada keyboard, kita ketik menu. Nah, kemudian supaya untuk mengeditnya itu lebih mudah, kita klik pada garis tulisan menu ini. Ini ada garis pinggir dari kotak tulisan menu ini. Kita klik pada garisnya, sehingga tidak akan muncul kursornya di dalam. Kemudian kita pilih menu home. Dari menu home ini, kita rubah warna fontnya. Kita rubah menjadi warna putih. Nah, setelah sudah, kemudian shadow-nya kita hilangkan, teks shadow-nya. Kemudian kita pilih bold. Seperti ini. Dan jenis tulisannya Calibri, ukurannya 54. Kita tempatkan tulisan ini tepat di sebelah tengah-tengah antara kotak ini. Kita taruh tengah-tengah. Kemudian, kalau sudah, kita pilih menu insert, kemudian kita pilih shape, lalu kita pilih line. Kita pasangkan garis ini pada kotak menu ini. Ya, sudah. Kemudian line ini berwarna biru. Nah, kita akan rubah menjadi warna putih dengan cara kita klik format, atau biasanya di Office 2019 itu ada tulisan format. Kalau di sini ini Office 365 itu dalam tulisan save format. Pilih save format, kemudian kita pilih save outline, lalu rubah warna putih. Kemudian pada save outline lagi, kita pilih wake, lalu kita pilih ukurannya 2/4 pt. Ukurannya sekian. Wah, kalau sudah, kemudian kita pilih lagi, kita buatkan
kotak, pilih insert lagi, kemudian pilih shape dan pilih rectangle. Dan kita buat kotak sesuai ukuran yang kita tampilkan di situ, seukuran dengan menu. Kita tempatkan pas di antara tulisan ini, di atas tulisan menu ya. Kemudian kita perbesar layar supaya bisa tampak, lalu kita tarik sehingga ukurannya ke bawah kita rubah menjadi 3,7 ya. Nah, kemudian dari kotak ini kita tarik sedikit lagi ke atas. Ini ukurannya kita rubah 3,6 ya, ukurannya 3,6 saja. Baik, kemudian dari kotak ini kita rubah shape outline-nya warna putih. Kemudian kita pilih shape outline lagi, kita pilih wake, ukurannya 2/4 pula ya. Nah, dari sini kotak ini kemudian kita gunakan klik kanan dengan menggunakan format shape. Nah, kotaknya sudah muncul di sebelah kanan ini. Kemudian supaya tulisannya bisa transparan, kita pilih slide background free. Kotaknya supaya bisa menampilkan transparan di belakang background, di depan background. Kita pilih shape slide background fill. Kemudian kita pilih efeknya, kita rubah presetnya, yaitu kita pilih inner dan kita pilih inner center. Dan colornya kita rubah warna putih. Kemudian blurnya kita ganti 30. Ya, seperti ini. Nah, untuk yang kita lihat ini, tulisan menu itu ada di dalam dan tampak kelihatannya hilang. Supaya ditampilkan kembali, kita geser dulu kotak yang ini. Kemudian kita klik menu. Setelah sudah kita klik menu, kita tekan Ctrl X atau Cut. Pilih Cut, klik kanan, pilih Cut. Kemudian kita pastekan kembali. Ya. Nah, ini bermaksud supaya tulisan menu ini berada di atas tulisannya kotak. Ada kotak ini. Nah, kemudian kita tempatkan lagi kotaknya ini di dalam sini. Ya, sekarang sudah ketahuan. Tulisan kotaknya sudah kelihatan. Setelah sudah kita buat ini, kemudian kita klik dulu format backgroundnya. Kemudian kita pilih lagi untuk tampilan di sebelah kanan menu tulisan dari word art. Kita pilih insert, kemudian pilih word art, kemudian kita ketikkan judul presentasi. Sini Bapak tuliskan saja judul presentasi. Ya. Kemudian karena ini masih aktif kursornya, kita klik saja pada garisnya. Dan lihat kursornya sudah tidak aktif. Kemudian kita pilih home. Lalu kita rubah warna tulisannya. Kita rubah warna putih. Udah. Kemudian kita tempatkan di atas ini dengan ukuran 54. Kemudian kita bold. Hilangkan shadow-nya. Ya, sudah tampilan seperti ini. Kemudian kita munculkan lagi selain dari judulnya juga nama yang presentasi. Dengan memilih menu insert, kemudian word art, kemudian pilih art, pilih huruf A,
yang warna hitam. Kemudian kita ketik nama presentasi. Kemudian kita klik saja di pada garis eh, nama presentasi ini. Kemudian kita rubah ukurannya menjadi 40. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna putih karena backgroundnya hitam. Lalu kita tebalkan bold. Kemudian kita taruh di bawah judul, pas tengah-tengah. Jadi akan muncul garis tengah-tengah kiri kanan seperti ini tampilannya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih insert lagi. Kita akan membuat tombol menu. Jadi dengan cara kita pilih menu insert. Maaf. Kemudian kita pilih rectangle rounded corner. Kita klik. Kemudian kita taruh pas di bawahnya nama presentasi. Nah, setelah muncul kotak seperti ini, kemudian kita tarik pada titik kuning pada kotak ini, kita geser ke kanan. Akan membentuk seolah-olah melengkung kiri dan kanannya. Kemudian setelah itu kita klik double pada kotak dialog ini, kita tulis menu. Nah, kalau sudah, karena ini tulisannya masih kelihatan kecil, kita klik saja di bagian garisnya pada kotak menu ini. Kemudian pilih home. Kemudian kita perbesar ukurannya. Sekitar 36. Setelah itu, pada kotak menu ini, kita klik kanan. Kemudian kita pilih format shape. Nah, supaya tampilan dalam kotak ini ada bisa ditampakkan pada backgroundnya, kita pilih fill, kemudian kita pilih slide background fill. Nah, akan tampilannya seperti ini. Kemudian dari tombol menu ini, kemudian kita rubah dulu warna garis pinggirnya yang warna biru dengan cara kita pilih format, save format, kemudian kita rubah pada shape outline-nya ganti warna putih. Ya, tampilannya akan seperti ini dalam kotak menu ini. Setelah itu, kemudian kita pilih efeknya. Setelah fill itu efek, kemudian kita pilih preset. Shadow-nya kita ambil shadow, lalu kita pilih preset. Kemudian kita pilih inner inside center. Nah, kalau sudah, kemudian color-nya kita rubah warna putih. Lalu blur-nya kita rubah menjadi 25. Ya, tampilannya akan seperti ini. Seolah-olah seperti timbul. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita buat tampilan bola-bola yang ada di sekitar untuk tampilannya pemanis. Caranya, kita pilih menu insert, kemudian pilih shape, lalu pilih oval. Untuk membentuk bola yang sesuai dengan standar, ukurannya yang sama, lebar berapa, tinggi berapa, supaya ukurannya simetris, caranya sambil menekan tombol shift, kita klik kiri, lalu diperlebar. Ya, seperti ini. Sehingga ukurannya sama. Nah, bisa kita lihat pada tampilan di sini, ukurannya 4,64 tingginya, kemudian lebarnya 4,64. Jadi sama ukurannya. Kemudian, dari tombol, dari bulatan yang sudah kita buat ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih format shape. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ganti warna backgroundnya supaya mengikuti dengan background belakang. Kita pilih slide background fill. Lalu untuk garis berwarna birunya kita rubah dengan cara kita klik shape outline-nya.
kemudian kita pilih rubah warna putih. Ini untuk merubah garis. Setelah itu sudah, kemudian kita pilih efeknya, lalu pilih shadow, kemudian pilih presetnya. Nah, presetnya kita rubah yang pilih inner, inside, center. Kemudian dari situ kita ganti juga colornya, kita ganti warna putih. Nah, karena ini belum bentuk bola maksimal, kita rubah blurnya menjadi 30. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi seolah-olah bentuk seperti bola. Nah, supaya bolanya ini berada pas di belakang, ini masih berada di depan tulisan ataupun kotak dialog. Nah, untuk supaya bola ini posisi ada di belakang, caranya klik kanan pada bola tersebut, kemudian pilih send to back, lalu kita ambil ke kanan, pilih send to back. Ya, nanti akan kelihatan bahwa bolanya ada di belakang tulisan. Seperti ini. Ya. Kemudian untuk menggandakan bolanya, supaya tidak hanya satu, dengan cara kita klik dulu bolanya, kemudian tekan tombol pada keyboard dengan cara Ctrl D. Ctrl D. Ya, kita geser. Kemudian karena ini masih di dalam, ada posisi di depan tulisan, kita klik dulu kedua bola yang sudah kita buat, yang sudah kita perbanyak tadi, kemudian kita klik kanan, lalu pilih send to back. Ya, posisinya ada di belakang. Nah, kemudian untuk memperbesar ukuran bolanya dengan cara kita klik bolanya, lalu sambil menekan shift supaya ukurannya sama, kita ambil pada pojok kanan bawah bola tersebut. Tarik, lalu diperbesar. Nah, sampai ukurannya sekian. Kemudian yang lanjutnya, yang lainnya kita rubah juga. Sekian. Kemudian ada lagi, kita Ctrl D lagi bolanya. Lalu kita rubah ukurannya yang lebih kecil. Ya, seperti ini. Jadi ada sekitar 4 bola yang sudah kita buat. Baik. Nah, yang baru ini karena belum di send to back, kita klik kanan, kemudian pilih send to back, lalu pilih send to back. Ya, di posisinya sudah bisa berada di dalam. Nah, kalau sudah, untuk tampilan pertama ini sudah kita buat, kemudian kita akan menambahkan gambar lain dengan cara kita pilih insert, kemudian pilih picture, kemudian kita pilih stock image atau online picture. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Kita pilih icon saja atau stiker. Ya, stiker seperti ini. Ambil contoh misalnya stiker yang kita pilih gambar ini. Kemudian kita pilih insert. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita perkecil ukurannya. Lalu kita tempatkan di bawah tombol menu. Kemudian untuk bagaimana supaya menampilkan dalam bentuk animasi, kita pilih klik gambar tersebut, kemudian kita pilih animasi, lalu kita pilih pada tampilan animasi yang sudah dibuat ini, lalu kita pilih panah ke bawah yang ada garisnya atau more, kemudian kita tarik garis penggulungnya ke bawah, lalu kita pilih
line saja. Kita ambil contoh line. Jadi dia hanya tampilannya atas dan ke bawah. Nah, supaya tampilan ini bisa berulang-ulang, caranya kita pilih masih dalam animasi, menu animasi, kemudian kita pilih startnya, kita rubah menjadi after previous, lalu durasinya 2, ini sudah kita abaikan saja, tidak masalah, 2. Kemudian kita pilih animasi pane pada tampilan di sini, kita klik animasi pane-nya, kemudian nanti akan muncul di dalam kotak ini ada tulisan picture 19. Nah, ini gambar ini ya, picture 19. Kemudian kita pilih panah yang di sebelah kanan, klik saja panahnya. Kemudian kita pilih effect option. Kita klik effect optionnya. Kemudian kita pilih timingnya. Tombol timing pada kotak dialog ini. Kemudian kita ganti repeatnya menjadi until next click. Dia artinya pada saat setelah kita klik next berikutnya, kemudian gambar itu akan berhenti. Kalau tanpa kita klik, gambar itu tetap berjalan terus. Ya, seperti ini. Nah, untuk dibuktikan, coba kita slideshow. Ya, seperti ini. Jadi dia tidak akan berhenti selama kita tidak klik. Kalau kita klik, otomatis dia akan berhenti dan akan masuk ke slide berikutnya. Baik. Kemudian kalau sudah, ini kita taruh agak tengah menunya, tulisan menu. Ya, kalau sudah, kemudian kita pilih yang di sebelah kanan ini, masuk seperti contoh yang tadi yang sudah dihitung. Coba kita perhatikan dulu contohnya. Nah, habis dari menu pendahuluan latar belakang bab 1 lanjut ke bab 3. Ya, kita lanjut ke sini. Kita pilih, kita ambil saja dari tulisan nama ini. Kemudian kita Ctrl D, akan muncul seperti ini. Kemudian dari tulisan ini kita rubah menjadi pendahuluan dilanjut dengan latar belakang. Ini huruf kecil ya. Diawali dengan huruf besar pendahuluan. Ya, ini. Kemudian kita tempatkan di sebelah kotaknya tadi, taruh di tempat kotaknya. Kalau sudah, kemudian kita rubah dulu ukuran tulisan. Ini karena 40, kita perkecil dahulu menjadi 28 ukurannya. Ya, seperti ini. 28. Kemudian untuk lanjut ke yang lain, cukup kita klik tombol garis dengan tulisan pendahuluan. Kita ingin menggandakan dengan cara sambil menekan tombol CTRL, kemudian kita tarik, nanti akan muncul kotak pada kursor yang seperti kita lihat ini, kursornya akan berbentuk bentuk plus, termasuk kursor, lalu di bawahnya ada kotak. Ini kita tarik, klik kiri, kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Kemudian kita tarik lagi. Seterusnya. Ini fungsi untuk mengcopy. Ya. Ada pendahuluan, latar belakang. Kemudian kita rubah tulisannya. Latar belakang. Kemudian ini bab 1. Bab 1. Klik double saja tulisannya. Bab 2. Dan yang ini juga cukup klik double. Bab 3. Kita ganti dengan bab 3. Ya. Baik.
Sekarang untuk tampilannya supaya standar ukurannya, kita coba tempatkan eh, kotak ini ditaruh di bagian bawah ya sampai di sini. Nah, ini garisnya kita turunkan supaya sama ukurannya. Ya, kita tarik lagi bawah sini. Tarik. Ya. Kalau misalnya dirasa ini terlalu besar, berarti kita kurangi dari ukuran awalnya. Misalnya yang ini kita taruh dulu di atas, kemudian kita tarik lagi garisnya seperti ini. Kemudian kita tempatkan kotaknya di atasnya. Tulisan menu, kemudian kita kurangi. Ya, seperti ini. Sehingga ukurannya bisa mencapai semuanya. Kemudian kita tinggal menggeser tombol ini, turunkan ke bawah, lalu sambil kita klik garisnya, kita geser. Pakai kursor, pakai keyboard, dan taruh di atasnya. Lalu turunkan lagi untuk menyamai ukurannya. Nah, kita tarik supaya ukurannya sama semua. Ya, dan taruh lagi ke bawah. Ya, kemudian kita klik garisnya lagi, kita tempatkan di atasnya, di bawahnya kotak. Lalu taruh lagi kotaknya yang di bawah. Dan kita klik garisnya, tempatkan di bawah kotak. Dan taruh lagi. Ini kita belum edit yang lain. Kita untuk atur eh, tampilannya supaya kotaknya bisa masuk dan sesuai dengan ukurannya. Ini yang terakhir belum kita berikan kotak. Kita copy dari kotak yang pertama. Kemudian kita tempatkan di sini. Ya, baik. Kemudian taruh kembali kotaknya yang tadi sudah kita buat ke tempat menu. Kemudian supaya semua rata sama, kita klik tulisan menu, kemudian kita pilih pendahuluan, latar belakang, bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, kemudian kita pilih format, kemudian pilih align, lalu kemudian kita pilih align center supaya rata tengah. Kemudian kita pilih align lagi, kita pilih distribute vertikal. Ya, nah, ini karena tidak bisa mengikuti dengan kotaknya, kita buat secara manual. Ya, seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya untuk bab 1, lalu bab 2, kemudian lanjut bab 3. Ya, tampilannya sudah. Kalau misalnya sudah, setelah kita sudah buat tampilan pada menu ini, kemudian kita setelah sudah kita buat ini, lalu kita buat lagi untuk ke slide kedua dengan cara
Kita buat slide kedua dengan cara kita klik slide pertama pada tampilan sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih duplikat slide. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke slide pertama. Lalu kita perkecil layar tampilan dulu. Untuk kita geser tampilan menu dan tulisan yang lain ada di sini. Nah, kalau sudah, kemudian setelah kita kita blok dulu tampilan pada menu ini, kemudian kita geser semua kotak dan menunya ini ke kanan seperti ini. Ya, akan tampilannya seperti ini. Baru kemudian kita masuk di slide kedua. Nah, untuk slide kedua kita rubah ukuran huruf pada menu. Kemudian kita rubah ukurannya menjadi dari 54 menjadi 66. Lalu kita setting. Nah, kemudian setelah itu kemudian setelah sudah, kemudian kita klik kembali pada tulisan menu ini tadi, pada kotak menu, kemudian kita pilih menu insert, lalu kita pilih link. Setelah kita pilih link, kemudian dari kotak insert hyperlink ini kita pilih place in this document. Nah, dari tampilan kita klik place in this document, itu akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kanannya. Kemudian kita pilih slide title dengan memilih slide pertama. Klik double slide pertama. Nah, kemudian pada slide pertama kita pilih tombol menu yang sudah kita buat ini. Kita klik saja di tombolnya, jangan klik di dalamnya. Karena nanti yang terbaca hanya tulisan menu. Yang kita pilih adalah garis luarnya. Kita klik dan nanti tidak akan tampak kursor yang bergerak. Kemudian kita pilih menu insert, lalu pilih link. Kemudian kita pilih slide yang kedua. Klik double, nanti akan. Sekarang coba kita buktikan. Namun sebelum kita buktikan, kita rubah dulu posisi bola-bola yang sudah kita buat tadi. Yang sudah kita atur. Kita pindah-pindahkan saja ke kiri, ke kanan, atas, bawah, bebas. Lalu pada tampilan slide kedua, kita hilangkan saja tampilan gambar yang sudah kita buat di slide pertama. Kita delete saja tampilan gambarnya. Kemudian tombol menunya pada slide kedua kita hilangkan saja. Karena sudah ada di slide pertama. Kalau sudah, kemudian setelah sudah kita jalankan ini, kemudian kita pilih menu transisi, kemudian kita pilih mop. Ya, setelah kita pilih mop, kemudian kita pilih apply to all. Jadi nanti otomatis semuanya apa saja yang nanti sudah kita buat sudah otomatis sudah di dalam bentuk apply, dalam bentuk transisinya dalam bentuk mop. Sekarang coba kita buktikan dengan cara kita klik slideshow-nya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dan tadi animasinya yang sudah kita buat seperti ini. Nah, kalau pada saat kita klik, animasinya akan berhenti dan sudah berganti ke slide kedua. Dengan tampilan yang seperti ini. Kemudian kalau kita klik pada
menu yang sudah kita buat link tadi, dia akan kembali, akan menghilang tombol menu dan akan muncul slide pertama yang sudah kita buat tadi dengan tulisan seperti ini. Kita masuk lagi, ya seperti ini. Sekarang kita masuk, setelah ini slide kedua sudah kita buat, kita masuk ke slide ketiga dengan cara klik kanan pada slide kedua, kemudian kita pilih duplikat slide. Akan muncul pada tampilan di duplikat slide itu mirip seperti di slide pertama, slide kedua. Nah, untuk slide ketiga, kita akan masuk ke pendahuluan. Kita klik tombol, bukan tombol ya, kotak yang ada di dalam menu tadi, kita turunkan ke tulisan pendahuluan. Seolah-olah bergerak ke bawah. Kemudian tulisan menunya kita kurangi yang tadi ukuran 66 menjadi kembali normal 54. Ya, seperti ini. Dan kita atur lagi untuk tengahnya. Udah. Kemudian untuk tulisan pendahuluannya kita klik saja pada garisnya, garis luarnya pada tulisan pendahuluan. Kemudian ukuran tulisannya kita perbesar. Tadi dari 28 menjadi 40. Lalu kita atur seolah-olah posisinya berada di sebelah tengah. Kita tinggal menggeser kiri, kanan, atas, bawah untuk setting supaya posisinya ada di tengah-tengah kotak ini. Kalau sudah, kemudian kita masih terseleksi tulisan kotak pendahuluannya ini. Kemudian kita pilih menu Insert, lalu kita pilih Link. Lalu kita pilih slide ketiga. Nah, karena dia akan membaca pada slide ketiga. Lalu, untuk yang di sini kita rubah. Judulnya ini kita ganti dengan tulisan pendahuluan. Pendahuluan. Dan kita tempatkan di sini. Lalu, yang nama presentasinya kita hilangkan saja. Kemudian di antara tulisan ini pendahuluan kita buatkan tampilan untuk sub-sub dari judul yang kita buat. Misalnya tanpa perlu kita harus membuat bola lagi, kita cukup mengcopy bola yang sudah kita buat, cukup dengan menekan Ctrl D. Nah, dia akan muncul kotak bulatan ini. Kemudian kita tekan Shift, lalu kita perkecil ukuran bolanya, ya seperti ini. Kemudian kita klik double pada bola tersebut. Kemudian kita ketik angka 1. Karena 1 ya kelihatan kecil sekali, kita perbesar tampilannya. Lalu kita pilih menu Home. Lalu kita perbesar ukuran 1-nya. Ya, sampai ukuran standar mengikuti bola yang kalian buat. Jadi bola yang kalian ini angka 1-nya seperti ini. Kemudian kita geser seperti ini. Dan kita pilih lagi menu Insert. Kita pilih Shape. Lalu kita pilih Rectangle Rounded Corner untuk keterangan. Ya, kita setelah sudah kita pilih ini, kemudian dari kotak ini kita klik warna kuningnya, kita geser ke kanan sehingga membentuk kiri kanannya seperti bulatan, seperti lengkungan. Kemudian kita close dulu yang ini animasi pennya. Nah, dari sini kita klik kanan, kemudian pada kotak itu kita pilih format shape. Nah, dari tampilan format shape ini yang sudah kita lihat, kita rubah tampilannya. Kita ambil slide background fill supaya tampilan belakang backgroundnya kelihatan. Kemudian kita rubah pula garis yang warna biru ini, kita ganti dengan warna putih.
Kalau sudah seperti ini, kemudian kita rubah lagi efeknya. Efeknya kita pilih shadow, kemudian dari shadow kita pilih inner, kemudian inner center. Lalu colornya kita rubah menjadi warna putih. Lalu blurnya kita ganti menjadi 30. Kemudian klik double pada kotak ini. Kita tuliskan untuk yang pertama keterangan. Ini hanya misal saja contoh. Lalu kita perbesar ukuran tulisannya dengan cara klik pada kotak ini, kemudian kita pilih menu home, kemudian kita klik kita klik ukuran hurufnya, kita perbesar ya seperti ini standar. Jadi ukurannya 32. Ini keterangan pertama. Kemudian kita atur sampai rapi antara slide pertama dan slide kedua. Tombol tulisan angka pertama dan keterangan 1. Kemudian kita atur demikian rupa sehingga sama. Ya. Setelah itu kita seleksi kedua ini dengan cara klik tombol keterangan, kemudian sambil menekan shift klik kiri. Itu seleksi keduanya. Kemudian untuk mengkopinya dengan cara menekan tombol Ctrl D. Muncul seperti ini. Kemudian dari sini kita seleksi lagi Ctrl D. Kemudian kita seleksi lagi Ctrl D. Ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita rubah 2. Yang satu ini kita ganti 3. Yang terakhir ini ganti 4. Ini keterangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi seperti ini. Ya, kalau sudah, kita sudah membuat untuk tampilan slide ketiga. Kemudian di slide yang sudah kita buat ini, kita masuk ke slide ketiga, kita klik slide ketiganya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih duplikat slide. Ya. Akan muncul slide keempat. Yang kita masuk adalah, sekarang kita masuknya ke latar belakang. Tadi sudah pendahuluan di slide ketiga, sekarang kita masukkan ke latar belakang. Caranya kita geser saja kotak yang sudah kita buat tadi, kemudian sambil menekan tombol ke bawah keyboard, kita taruh saja, tempatkan di tulisan latar belakang yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita seleksi tulisan latar belakang, kemudian kita perbesar ukurannya dengan memilih home, kemudian kita pilih untuk perbesar tulisan dengan memilih increase font size. Kita perbesar ukurannya sampai standar sama dengan layar kotaknya, itu tinggal geser. Ya, sekian. Ukurannya 40. Lalu kita taruh pas tengah-tengah antara kotak ini. Setelah itu kita ganti judulnya yang ini, kita ganti latar belakang. Kemudian kita tempatkan sesuai dengan kemauan kita sebelah mana kita settingnya. Lalu yang ini, yang satu, kita taruh di sebelah bawahnya. Kemudian yang dua, kita taruh di sebelah bawahnya. Kemudian yang ketiga, taruh di sebelah sini. Ini bergantung selera dari kalian, mau tempatkan seperti apa, bebas. Yang penting dalam penempatannya juga dibuat serapi mungkin. Dan yang untuk bola-bolanya kita bisa geser ke kiri ke kanan. Ya, untuk di slide ketiga kita belum merubah bolanya.
seperti ini. Sekarang setelah masuk di slide keempat, kita seleksi tulisan latar belakangnya. Jadi tanpa klik di dalam, klik saja garisnya. Kemudian kita pilih menu insert, lalu pilih link. Lalu kita pilih slide keempat. Ya, jadi untuk ini kita tidak perlu lagi, karena tadi sudah di slide kedua, ketiga kita sudah menentukan di slide keberapa tulisan yang kita linkkan. Jadi masuk ke slide berikutnya, cukup ngedit yang terakhir saja. Jadi yang kita buat ini yang terakhir di slide keempat. Ya, berlanjut. Kita setelah sudah buat untuk tampilannya, untuk kita rubah di tengah-tengah, ya. Kemudian kita klik kanan pada slide keempat, kita duplikat lagi slide-nya menjadi slide kelima, yaitu bab 1. Nah, bab 1 ini maaf ya, tadi di slide ke-3, keempat kita belum merubah tulisan pendahuluannya di slide keempat. Ini kita harus perkecil kembali. Ya, pendahuluannya kita perkecil sampai ke ukuran 28. Ya, kembali ke normal. Kemudian masuk ke slide kelima. Untuk tulisan pendahuluannya kita perkecil lagi, termasuk dengan tulisan latar belakang kita perkecil karena sudah tidak terseleksi. Yang kita pilih adalah bab 1. Ya, bab 1 tulisannya kita seleksi dulu, kemudian kita perbesar ukuran tulisannya menjadi 40. Lalu kita atur sedemikian rupa sehingga posisinya pas di tengah-tengah tampilan yang kita buat. Ya, seperti ini. Kemudian dari tulisan bab 1 tadi, kita linkkan. Posisinya berada di slide 5. Ini slide 5 bab 1. Lalu ini keterangannya di sebelahnya ini kita ganti dengan bab 1. Bab 1 ya. Kemudian kita ganti posisinya. Terserah posisinya berada di tengah-tengah. Kemudian ini satunya kita geser di sebelah sini. Kemudian duanya kita geser sebelah sini. Kemudian 3 kita seleksi yang angkat 3. Kemudian 4 kita geser sebelah sini. Lagi 1 kita atur sedemikian rupa supaya rapi. Ya, seperti ini. Dan ini bolanya kita geser-geser pula supaya ada perubahan dalam tampilannya. Ya, seperti ini. Kemudian bab 1 sudah kita linkkan ke slide 5. Dan yang tadi sudah bab 4 pendahuluan, latar belakang, dan menu. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke slide ke-6. Kita duplikat lagi di slide ke-5. Kita pilih klik kanan, lalu kita pilih duplikat slide. Ya, dari slide ke-6 ini kita rubah dahulu ukuran bab 1. Tulisan bab 1 ini kita rubah ukurannya menjadi normal lagi. Tadi ukurannya 28. Ya, seperti ini. Kemudian pada bab 2 yang akan kita buat ini, kita rubah ukurannya menjadi 40. Kemudian kita taruh pas tengah-tengah. Ya. Kemudian kita pilih tombol kotak putih, kotak ini tadi. Kemudian kita taruh pas di kotaknya bab 2. Kemudian di sini kita rubah tulisan bab 2. Lalu kita bisa taruh di atas. Dan ini kita rubah, taruh sebelah sini.
Kemudian satunya kita ganti sebelah sini. Lalu yang ketiga kita taruh sebelah kanan. Yang keempat taruh di bawahnya. Jadi variasi. Lalu bolanya kita bisa rubah-rubah kembali mengikuti perubahan yang ada. Sudah. Kemudian yang tulisannya ini kita linkkan menjadi link ke slide ke-6 bab 2. Kita pilih insert, lalu kita pilih link, kemudian kita pilih slide ke-6. Ya, atur lagi supaya lebih rata. Nah, kalau sudah, kemudian kita linkkan, kita duplikat lagi slide 7 untuk ke bab 3. Kita klik kanan pada slide ke-6, lalu kita duplikat slide. Nanti akan muncul tampilan di slide ke-7 dengan cara kita rubah dulu ukuran huruf pada bab 2 yang tadi di slide 6 dengan menggunakan home, kemudian kita perkecil ukuran font hingga ukurannya 28 kembali normal. Lalu kotak ini kita atur sedemikian rupa sehingga rapi kotaknya, tidak ada ke atas ke bawah terlalu ya. Kemudian kita perbesar huruf di bab ketiga dengan cara kita klik increase font size untuk perbesar sampai ukurannya 40. Sudah. Kemudian kita tarik ke atas, geser ke atas dengan menggunakan keyboard panah ke atas. Dan kalau sudah, kita geser kotak yang sudah kita buat tadi, tempatkan di bawah. Ini. Kemudian tulisan bab 3 ini kita tinggal buat rubah saja menjadi bab 3. Lalu kita tempatkan bebas mau di mana, misalnya di sini. Kemudian satunya kita rubah ke sini, duanya kita tempatkan di sini, lalu tiganya taruh di sebelah sini, kemudian 4-nya kita taruh di bagian atas, atau bab 3-nya kita taruh di sebelah kanan. Lalu untuk bola-bolanya bisa kita geser lagi, tergantung mau taruh di mana, tempatkan sehingga ada perubahan ya, seperti ini. Baik, sekarang coba kita jalankan dengan kita klik di slide pertama, kemudian kita pilih slideshow. Coba kita jalankan. Baik, kita menekan tombol menu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke pendahuluan, ya, dari pendahuluan, kemudian latar belakang, ya, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, seperti ini. Ya, sudah. Kemudian kalau kita kembali lagi, tinggal klik pendahuluan. Ya, seperti ini tampilannya. Untuk kembali lagi ke menu, dia akan kembali lagi seperti ini. Bolak-balik. Jadi seolah-olah tampilannya hanya dalam satu slide saja. Ya, baik. Itu saja anak-anak. Cara membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint yang bisa termasuk kita desainkan kembali. Kita bentuk desain yang akan kita buat. Semoga hasil yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Salam.